Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko Septiawan di video pembelajaran mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Kita lanjutkan pertemuan ke-8 ini. Video ke-8 ini lanjutan dari video pembelajaran ke-7 ya. Saya langsungkan saja kali ini langsung masuk ke intinya. Sebelum kita lanjut ke materinya, ada beberapa siswa juga ada beberapa guru yang menanyakan, ini kenapa sih pada pembelajaran video saya itu hanya terbatas 10 sampai dengan 15 menit saja video pembelajarannya. Kenapa? Banyak sekali pertimbangan kenapa saya tag videonya hanya sebentar-sebentar. Karena yang pertama, di hari sekolah pembelajaran jarak jauh itu tidak hanya 1-2 guru saja yang mengirimkan video. Artinya banyak sekali dari guru yang mengirimkan video pembelajaran. Jika saya mengirimkan video pembelajaran lama nyampe 30 menit gitu ya, saya juga kasihan kepada siswa nanti kurang fokus atau juga kendala mungkin di jaringan internet atau juga dari kuota tentunya. Itu salah satu dari penyebab atau alasan saya hanya tag videonya sebentar gitu, 10 sampai 15 menit saja. Pada video pembelajaran yang ke-8 ini juga materi terakhir pada bab sistem bahan bakar injeksi, diagnosis sistem bahan bakar injeksi. Nanti untuk materi selanjutnya kita belajar tentang EMS, atau Engine Management System. Untuk penilaian tengah semester hanya saya ujikan di sistem bahan bakar injeksi, jadi tidak sampai ke IMS. Materinya yang pertama ada mekanisme katup, yang kedua ada diagnosis bahan bakar injeksi. Jumlah total soalnya 15 soal, semuanya esai. Baik, jangan lupa untuk siswa kelas 12 di mata pelajaran saya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh dan juga disiplin dalam melaksanakan presensi dan mengerjakan tugas dari guru mata pelajaran. Oke, langsung masuk ke dalam materinya karena PowerPoint ini juga masih satu file dengan yang pertemuan ke-7. Jadi langsung saya skip ke bagian slide yang nomor 7, yaitu di macam-macam kerusakan yang ada pada kendaraan. Pada pertemuan yang ke-6 juga sama saya postkan beberapa kerusakan. Ini lanjutannya, lebih rinci lagi menggunakan bagaimana cara kita mendiagnosis, bagaimana cara kita mencari suatu kerusakan yang ada pada kendaraan. Yang pertama, kerusakan pada kendaraan yaitu sebentar. Yang pertama kerusakannya yaitu pemakaian bahan bakar boros. Pemakaian bahan bakar boros ini apa sih penyebabnya atau faktor penyebab dari pemakaian bahan bakar yang boros? Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tekanan kompresi, yang kedua sistem pengapian, dan yang ketiga sistem bahan bakar. Jadi seperti di video yang ke-7 itu saya jelaskan, menentukan diagnosis suatu kerusakan itu kan kita harus ada merumuskan masalah, kemudian mengkaji masalah, baru kita bisa menemukan kerusakannya dan tentunya mampu memperbaikinya. Nah, di permasalahan pemakaian bahan bakar yang boros ini
Ada 3 faktor. Yang pertama tadi tekanan kompresi. Apa yang kita laksanakan untuk mengukur tekanan kompresi? Jadi kita cek nih tekanan kompresinya, apakah dia rendah ataukah baik. Jika rendah, kita cek nih. Cek dari katup, kemudian dari ring piston dan sebagainya. Tapi apabila tekanan kompresinya baik, berarti tekanan kompresi bukan faktor penyebab terjadinya bahan bakar yang boros. Jadi kita harus lihat faktor yang lainnya. Faktor yang kedua yaitu sistem pengapian. Apa yang dicek pada sistem pengapian? Yang pertama, periksa bunga api pada busi. Bunga apinya apakah lemah atau normal. Jika lemah, kita masuk ke pemeriksaan output coil. Coilnya lemah atau normal. Jika lemah ya diperiksa dari baterai, kemudian switch yang lainnya gitu ya. Tapi kalau normal berarti pemeriksaan pada timing, pada waktu pengapian atau pada advancernya. Nah, bila tidak berarti alasan sistem pengapian ini, faktor sistem pengapian ini bukan faktor penyebab bahan bakar tersebut boros. Nah, kalau bukan kedua-duanya, kita cek faktor yang ketiga yaitu sistem bahan bakar. Yang pertama, periksa saringan bahan bakar. Periksa saringan udara. Juga periksa kalau di EV mungkin dari tekanannya ya, tekanan dari pompa bahan bakarnya apakah standar atau tidak. Kemudian juga ya periksa saringan udara atau periksa sensor-sensor. Jadi pada saat di sistem bahan bakar injeksi, walaupun kita sudah berbasis elektronik, alangkah baiknya kita melaksanakan langkah trial dan error seperti di atas tersebut, atau juga bisa langsung kita scan. Bisa kita menggunakan alat scanner untuk mengetahui kerusakan yang ada pada sistem EV. Oke, selanjutnya kerusakan yang terjadi adalah mesin overheating. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada 3. Yang pertama, sistem pendingin, kemudian kompresi mesin, sistem pengapian. Yang 2 ini tidak saya jelaskan karena di bagian yang pertama sudah saya jelaskan. Yang saya jelaskan adalah mesin overheating ini terjadi karena faktor sistem pendingin. Apa saja yang kita periksa? Yang pertama, kebocoran. Kebocoran dari coolant. Ada apa tidak? Jika ada, kita runtut nih. Kalau ada kebocoran berarti perbaiki atau diganti. Kebocoran dari mana? Entah itu dari radiator atau dari selang radiator dan sebagainya. Tapi jika baik, tidak ada kebocoran, periksa jumlah air pada radiator atau reservoir. Reservoir itu tangki cadangan dari radiator. Kurang atau baik? Jika kurang ya ditambahkan air pendinginnya. Kemudian jika baik, kita lanjut ke termostat. Termostatnya rusak atau baik? Jika rusak, ya diganti biasanya ya. Tidak diperbaiki, langsung diganti. Kemudian jika baik, selanjutnya periksa di bagian radiatornya. Tadi tidak bocor, airnya tidak kurang, termostatnya tidak rusak. Berarti radiatornya tersumbat atau baik. Jika tersebut diperbaiki, biasanya dibongkar kemudian dicuci atau diperbaiki di tukang servis radiator yang khusus gitu. Jika baik radiatornya, berarti permasalahannya bukan karena dari sistem pendinginnya, bisa mungkin dari kompresi dan atau sistem pengapian. Nah, itu adalah contoh kerusakan dari mesin yang overheating. Selanjutnya, tenaga mesin lemah. Apa saja faktornya? Periksa tekanan kompresi, ini jelas lemah berarti semuanya, hampir semuanya itu ya. Kalau mekanik, berarti kompresinya nih nggak ada, diceknya ya sama seperti bagian yang 1-2 tadi. Kita cek dari tekanannya. Kemudian pengapian juga bisa bunga api. Atau periksa katup jika memang di kendaraan tersebut masih menggunakan yang kelapa ya, konvensional katup. Nah, itu adalah contoh-contoh dari proses
kita mendiagnosis. Di pertemuan ke-7 kan dijelaskan nih tahapannya, kita melaksanakan pendekatan secara ilmiah. Ini secara ilmiah berarti secara menggunakan buku yang relevan atau buku manual book, atau trial dan error. Pada saat ada kendaraan kita coba nih jalan, terasa kerusakannya, baru kita lihat runtut, step-stepnya, langkah-langkahnya runtut, itu disebut dengan proses mendiagnosa. Nah, selanjutnya setelah ketahuan kerusakannya, barulah kita melaksanakan perbaikan. Itu saya sudah sampaikan 3 dari permasalahan, di pertemuan ke-6 juga ada 3. Silakan saya ingatkan untuk yang mengikuti pembelajaran jarak jauh untuk tetap melaksanakan presensi dengan tepat waktu dan tetap menjaga protokol kesehatan baik di rumah atau di luar rumah. Terima kasih, mohon maaf apabila pada saat penyampaian materi ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.